Halo, kembali lagi di channel Anja Jova. Dan di kesempatan video kali ini saya ingin membahas soal HP yang sudah ada di tangan saya ini, yaitu Redmi 4A. Saya akan bercerita mengenai HP ini yang tadinya ini warnanya putih, sekarang berubah menjadi warna hitam di bagian touchscreen-nya. Saya akan bercerita mengenai HP ini pas waktu masuk tadi malam, yang punya keluhan di bagian touchscreen-nya itu kadang respon, kadang tidak respon. Dalam artian kalau misal dibuat komunikasi atau dibuat operasional, itu kondisi HP kondisi touchscreen tentunya itu kadang mau dipencet, kadang fungsi, kadang enggak, kadang fungsi, kadang enggak, seperti itu terus menerus. Kadang pas waktu misal kondisi mesin sudah panas, sulit untuk digunakan HP-nya. Nah, kebetulan semalam itu konsultasi dengan saya yang punya HP tersebut. Akhirnya saya bawa ke toko dan saya melakukan pengecekan. Sebelum saya bongkar, saya pastiin dulu sebelumnya sudah ada TG-nya ya. Pas waktu touchscreen-nya yang lama itu ada TG-nya itu pengaman layar. Saya lepas terlebih dahulu dan memberikan respon masih tetap sama yang sebelumnya. Untuk itu terus saya ada inisiatif untuk bongkar HP tersebut. Untuk pembongkarannya sudah saya bisa dilihat pembongkarannya seperti ini. Nah, ini pas waktu saya bongkar, terus sebelum saya bongkar di bagian LCD-nya sama frame-nya saya pisahin, itu saya coba terlebih dahulu menggunakan touchscreen warna hitam. Kebetulan adanya warna hitam, jadi saya nyobanya warna hitam. Saya standby di situ, saya cobain dengan touchscreen yang baru, dan saya standby, saya buat komunikasi, saya buat operasional, dalam artian ya mengecek di bagian musik, terus YouTube dan lain sebagainya. Itu bisa normal tanpa keluhan yang dikeluhkan semalam itu terjadi. Jadi bisa normal kembali. Untuk itu saya langsung komunikasi atau memberi konfirmasi sama yang punya HP tersebut, trouble-nya ternyata di bagian touchscreen-nya. Saya sarankan untuk ganti di bagian touchscreen-nya. Nah, pas waktu saya konfirmasi seperti itu, tanggapannya langsung fast respon sekali, karena dia mungkin menunggu konfirmasi dari saya. Soalnya semalam sebelum saya bawa itu saya sempat terucap, ya nggak mungkin dong kalau belum belum kesepakatan terus yang rusak ininya, yang rusak itunya, terus tiba-tiba saya ganti, kan nggak mungkin, harus ada konfirmasi terlebih dahulu. Makanya si bapak yang punya HP tersebut itu nunggu konfirmasi dari saya seperti itu. Nah, oke, dilanjut. Setelah saya konfirmasi dan dia bilang nggak apa-apa, karena nggak apa-apa mas, dilanjut aja, dan saya akan konfirmasi lagi, Pak, ini saya punyanya touchscreen-nya yang warna hitam, untuk yang warna putih itu kosong, gimana? Ya enggak apa, yang penting normal dan yang penting bisa dibuat komunikasi secara normal lagi. Untuk warna enggak ada masalah. Oke, setelah itu langsung saya eksekusi. Nah, kenapa di situ saya tawarin touchscreen? Karena aslinya HP tersebut ini itu satu set, jadi antara LCD sama touchscreen itu jadi satu. Nah, untuk misalnya perlu resiko. Untuk itu di toko untuk alatnya kan sudah komplit juga ya, jadi saya ada separator yang untuk memisahkan antara LCD dan touchscreen. Saya manfaatin alat tersebut untuk mengeksekusi HP tersebut ya dalam misalnya, dan meminim biaya juga. Yang tadinya misal ganti LCD satu set, sekarang cuma ganti touchscreen-nya saya bandrol di 100.000 untuk Redmi 4A. Gimana kalau di tempat jenengan, apakah lebih murah, apakah lebih tinggi? Share ya, kita sama-sama sharing. Nah, setelah itu saya melakukan penyiasatan menggunakan kawat jaset itu 0,6 mili ya, 0,6 maksudnya mili, dan hasilnya perfect juga, tidak ada bercak ya. Kalau misal kebesaran kawat itu bisa jadi pengaruh di kawatnya yang terlalu besar ya, milinya ya. Saya pernah gunain kawat di 1 mili itu
Hasilnya yang tadinya LCD-nya bersih, tiba-tiba ada corak-corak atau ada bercak-bercaknya hitam-hitam banyak, itu bisa jadi penyebabnya di faktor kawatnya yang kebesaran. Ganti aja kawat yang minim, yang tipis atau kecil sekali ukurannya, yang salah satunya yang ini tadi saya gunain. Ya tentunya kalau misal pas waktu gunain tuh ya harus hati-hati, jangan terus langsung asal tarik gitu, harus ada tekniknya juga. Anda harus paham soal tekniknya juga untuk menyeset. Biar apa? Biar tidak kena polaris terus biar tidak di bagian touchscreen-nya ya. Touchscreen-nya benar-benar tepat itu. Pas waktu penyesetannya benar-benar tepat di tengah-tengah antara polaris dan LCD gitu. Nah, setelah itu saya berhasil penggantian saya konfirmasi lagi dan minta untuk ditambahin TG. Nah, untuk pas waktu proses penyesetannya nggak begitu mudah banget ya, nggak sulit-sulit, gampang gitu. Nah, seperti ini ya penyesetannya. Dan ini saya terus buka menggunakan saya menggunakan bantuan alat seset, yaitu kayak black yang bagian LCD yang bagian belakangannya ya. Saya manfaatin buat alat seset seperti ini dibantu menggunakan Mika TG ya, bantu dengan itu tadi black LCD bagian bawah. Saya manfaatin alat tersebut untuk memaksimalkan kinerja saya. Seperti ini hasilnya, dan ini ending akhirnya bisa normal kembali HP-nya. Oke, itulah kisah Redmi 4A yang sekarang ini saya eksekusi dan berhasil. Yang tadinya warna putih, sekarang saya ganti menjadi warna hitam. Sekian video yang saya share untuk kalian semua. Semoga di tayangan video ini bisa menambah wawasan dan pengalaman baru dalam tontonan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.